Yes. Ya, seperti lagu pujian yang kita dengar, hanya Yesus penolong kita yang setia. Yang setuju boleh lambaikan tangan, katakan dahsyat 3 kali. Satu dua tiga, dahsyat, 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 dahsyat. dahsyat, dahsyat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus yang sedang mau join. Tetap setia dan tetap percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Allah yang Maha Tinggi. Boleh kita beri tepuk tangan sama-sama di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, untuk itu saya akan mulai mute Bapak Ibu yang terkasih dan kita akan mulai masuk di dalam doa ya. Mari kita satu di dalam doa. Kita siapkan hati, siapkan Alkitabnya, catatannya semuanya ya. Kita satu dalam doa ya. Saat kami melipat tangan kami di hadapan tahta kerajaan kasih karuniamu Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini tanda kesepakatan kami, sepakat untuk memuji menyembah Tuhan, sepakat merendahkan diri, sepakat untuk duduk diam dan menyerap semua pembelajaran firman Tuhan, agar hidup kami selalu memuliakan Engkau. Sebab segala puji syukur, hormat, kemuliaan yang layak hanya bagimu Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allahku, Yesusku, penolongku yang setia. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian seperti yang kita dengar, pujian yang baru saja kita dengar. Kita mengatakan dengan penuh iman dan percaya bahwa tidak ada penolong yang setia kecuali Tuhan Yesus saja. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kaulah penolongku yang setia, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus yang ku percaya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Apakah hari-hari ini engkau sedang merasakan hampir menyerah, saudara? Tekanan ekonomi, perubahan yang begitu drastis sehingga seringkali ada konflik di meja makanmu. Semua hanya karena perubahan yang menyesakan ini. Seakan-akan ada masa kegelapan yang siap menelan kita, menerkam kita. Hampir kita menyerah, Tuhan, gak sanggup Tuhan. Belum lagi perilaku yang belum diperbaharui, kehidupan yang belum diperbaharui. Seakan-akan apa sih yang Tuhan mau dari hidupku, Tuhan? Tetapi biarlah kita mau percaya, kita akan buktikan dan tunjukkan kepada dunia. Saya mau mengajak saudara untuk berserah kepada Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan ini. Benar, ada masa kegelapan yang seakan-akan semakin hendak menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi saya mau mengajak saudara pagi hari ini tetap berserah dan percaya bahwa Yesuslah penolong kita yang setia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang setia, yang dapat kita percaya. Angkat tanganmu saudara dan katakan dengan iman pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih
katakan amin. Yang tetap berserah dan percaya Yesus penolong kita yang setia, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan demi tantangan boleh datang silih berganti. Masa kegelapan boleh seakan-akan mau menerkam kita hari-hari ini, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita dikirim di tengah-tengah kegelapan dunia untuk menjadi terang. Amin. Sekalipun kita mungkin hanya lilin kecil di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kalau kita tidak mengizinkan lilin itu padam, maka kita akan terus memastikan kita akan selalu menyala, ya. Ibarat api unggun, kita akan pastikan api itu tetap menyala, ya. Dan itu membutuhkan apa? Kayu-kayu ketaatan, saudara, supaya benar-benar itu tetap menyala. Itu juga membutuhkan minyak yang baru, Bapak Ibu, supaya tidak padam apinya, ya. Dan itu pun juga harus tetap kita pegang sumbernya, karena kalau terkadang ada yang mau nyiram, ada yang mau memadamkan, kita bisa ambil lagi kayu ketaatannya, kita tumpuk lagi ketaatan satu, ketaatan berikutnya, dan kita siram lagi dengan minyak yang baru, dan kita letakkan sumber api yang baru, maka itu akan menyala kembali, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai di bulan yang ke-6, ya. Tidak terasa Bapak Ibu, sangat tidak terasa, ya. Seakan-akan kita baru saja kemarin sudah setengah bulan ini kita berjalan, ya Bapak, setengah tahun maksud saya. Jadi kita percaya Bapak Ibu, kalau di BW ini kita tidak hanya semakin bertumbuh oleh karena tuntunan firman Tuhan saja, tetapi kita juga diperhatikan oleh firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan selalu menjadi reflektor yang sempurna buat kehidupan kita, cermin yang melebihi cermin di film-film Snow White, ya Bapak Ibu yang terkasih, ya, yang benar-benar mencerminkan seperti apa sih keadaan kita hari-hari ini, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dan juga anak yang mengasihi Tuhan, selagi kita ada kesempatan, kita sudah belajar bagaimana makna kesempatan kedua bagi orang percaya, ya. Untuk itu apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anakku, mari kita sambut firman Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan hati saudara, pasang mata dan telinga, mari kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Jangan sampai ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Artinya apa saudara dan juga anak-anakku? Singkirkan semua yang berpotensi mengganggu konsentrasi, ya. Singkirkan semua. Di hadapan kita itu cuma Alkitab, catatan, dan diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kita buka di Doa Tawarikh pasal 19. Kita mau baca sekali lagi. Kita kemarin sudah bahas ayat yang pertama, sekarang kita jelang ayat yang kedua. Kembali Roh Kudus tuntun saya untuk membedah satu persatu, karena ini yang diperhatikan oleh Allah kepada umat pilihannya di dalam komunitas keluarga besar BW. Kita mulai baca dulu dari perikopnya. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Kemarin sudah kita bahas, ya. Sekarang ayat yang kedua. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Sampai di situ dulu. Ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita mau bahas ini, kita tahu betul bahwa kehidupan kita itu tidak lepas dari namanya pergaulan. Pergaulan itu bukan hanya sekedar pergaulan dalam konteks pergaulan interaksi sosial dengan individu lain, tetapi juga pergaulan dengan yang kita gauli dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya digauli itu berarti apa? Kita menyatu gitu ya. Kita tuh menyatu dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kalau kata lainnya adalah bersekutu gitu ya. Nah Bapak Ibu,
Di sini Nabi Yehu, ya, Nabi Yehu itu dikatakan bahwa bersahabat, ya, bersahabat ini sebenarnya kalau dari teks bahasa Ibraninya itu bukan kata bersahabat, tapi lebih kepada bergaul atau bersekutu atau berkomitmen, ya. Jadi ada satu teks kata asli Ibrani yang namanya rasa, ya, katakan rasa, ya. Bukan rasa seperti rasa asin, manis, pedas, pahit, bukan gitu, ya. Rasa ini adalah rush, ya, dari kata rush, bersekutu dengan Ahab. Ahab itu mewakili orang-orang atau bagian atau pergaulan atau komunitas atau pihak yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan, ya. Jadi ini lebih dalam sebenarnya artinya. Ini mengandung unsur keterikatan dan unsur seperti yang Abuna bilang tadi, komitmen. Jadi ini sebenarnya teguran yang tegas dari Tuhan melalui Nabi Yehu kepada Yosafat. Intinya kalau pakai kalimat lain tuh gini, kok bisa-bisanya kamu itu mengasihi, mencintai, menyayangi orang yang benci sama Tuhan. Nah gitu. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kasih yang salah tempat. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Ya, kalau kita tidak mengenal kasih, malah kita tidak mengenal Allah. Tetapi jangan lupa saudara, kita ini anak-anak terang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, baik bukan hanya karena tentang agama atau religion atau kepercayaan atau iman dan prinsip hidup, tetapi pemikiran, keputusan dan juga program-program sejalan atau tidak. Kalau memang kita tidak bisa sejalan, bukan berarti kan kita tidak bisa serumah. Ya, ada banyak orang salah kaprah. Oh, ini saya nggak bisa sejalan sama dia, pisah. Bukan berarti nggak bisa serumah. Karena lebih kepada gini, kita ini mau memberi diri untuk terikat dengan Tuhan atau kita lebih memberi diri terikat dengan apa yang sebenarnya itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan adalah kasih, tapi kasih itu tidak boleh salah kaprah, Bapak Ibu. Ya, kita dipanggil, misalnya kita dikirim dalam tengah-tengah keluarga, di tengah pergaulan. Bagaimana dengan saat ini? Teman-teman saya atau keluarga saya banyak yang tidak mengasihi Tuhan, banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Iya, kita tetap mengasihi mereka dalam konteks mengasihi orang berdosa, berbelas kasih kepada mereka karena mereka belum menerima anugerah keselamatan. Mereka masih ditutup oleh selubung-selubung, baik itu selubung tradisi, selubung budaya, juga selubung kekerasan hati. Tetapi kita itu tidak boleh jatuh cinta dengan jalan hidup yang menentang Tuhan. Artinya apa saudara? Abuna beri contoh. Kalau anak kita tukang judi, kita adalah orang yang berdosa sama seperti Yosafat di mata Tuhan hari-hari ini. Jikalau kita sampai harus ibaratnya kita nggak bisa tolong dia, lalu kita cari orang lain untuk pinjam uang dan menolong dia gitu. Betul kita sebagai orang tua kita harus menolong anak kita, tetapi bukan pertolongan seperti itu yang Tuhan mau. Betul kita harus mengasihi anak-anak, tapi bukan kasih seperti itu yang Tuhan mau. Betul kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita kalau kita tinggal serumah. Tetapi bukan berarti kita hanya mengasihi dan mengampuni saja. Kita tuh harus berani ngomong Bapak Ibu. Bahwa kita menyatakan bahwa keberadaan saya di tengah-tengah ini, di hadapan kamu ini, bukan karena saya kompromi dengan dosa kamu. Tapi ini cara Tuhan untuk mengingatkan, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini. Kita harus bisa ngomong kayak begitu. Makanya Yosafat ditegur sama Yehu begitu. Jadi Tuhan tahu betul kualitas Yehu, kualitas Yosafat adalah berbeda dengan Ahab. Tetapi Yosafat salah kaprah dalam menerapkan apa yang dikatakan mengasihi di mata Tuhan. Kalau nggak mungkin dikirim Yehu. Jadi kalau misalnya melalui BW ini, terutama konteks hari ini misalnya, apa yang Abuna sampaikan ini ternyata kembali membangunkan nurani Anda. Bahwa iya saya sudah mengampuni, saya masih berada di tengah-tengah kegelapan ini.
Tapi saya belum berani melangkah untuk menyatakan bahwa mau sampai kapan kamu seperti ini, bukan kita seperti ini. Karena dunia pasti akan mengarahkannya ke adalah mau sampai kapan kita seperti ini. Berarti kan ini bicara tentang konteks kita mengasihi diri sendiri. Saya nggak nyaman hidup sama kamu. Sedangkan Tuhan masih izinkan ketidaknyamanan itu ada di dalam diri kita gitu. Mau sampai kapan saya kerja di tempat kayak begini? Karena Tuhan maunya adalah apa? Saya taruh kamu di situ supaya menunjukkan bahwa mau sampai kapan kamu seperti ini. Mau sampai kapan kamu tetap berjudi? Kamu tetap hidup dalam kemunafikan kamu. Kamu tetap hidup dalam kepalsuan kamu, misalnya gitu. Ada berapa banyak kita salah kaprah menerapkan kasih. Tanpa kita sadari, kita memeras orang-orang yang sudah menolong kita. Kita memanfaatkan orang-orang yang sudah jadi jalan keluar buat hidup kita. Sampai dibela-belain pinjem uang, ngomongnya sakit tapi kita kasih buat anak kita yang suka judi misalnya. Itu salah. Ini contoh ya. Kalau ini ada terjadi dalam kehidupan saudara, berarti Tuhan sedang menyatakan Dia mengasihi engkau. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman anak-anak kalau misalnya lagi di sekolah pergaulan bagaimana? Loh, sekarang lebih condong mana? Kita takut kehilangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, atau kita takut kehilangan teman dalam pergaulan kita? Karena teman yang baik itu tidak akan mempengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Sahabat yang benar, kalau beda iman misalnya, itu tidak akan mempengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Tapi kan kita harus jadi saksi Kristus. Apa bedanya sama mereka? Beda. Kita tidak mempengaruhi mereka untuk masuk jadi Kristen. Tantangan Yesus adalah jadilah saksiku, kan begitu. Orang yang melihat kita, orang yang mengakui kita dari pernyataan kita, perilaku kita, sehingga orang percaya bahwa kehidupan menjadi pengikut Kristus itu seperti ini. Orang luar sendiri yang akan tertarik. Bukan kita menarik-narik loh. Atau kita comot satu ayat lalu kemudian kita tanya ke mereka untuk menjebak. Kalau beberapa belakangan ini kan kebanyakan begitu. Ada lagi, belum lagi masalah kerjaan. Masalah kehidupan, kalau tata kelola perusahaan atau apapun itulah. Yang benar adalah kita bisa membuat orang untuk melihat kita dan orang tertarik dengan kualitas kita ini berbeda. Karena kita mau tarik-tarik, kita mau paksa-paksa, percuma. Tuhan gak mau kayak begitu. Makanya tidak pernah ada ajaran dari Kristen, kalau kamu tidak ikut Kristus, saya bunuh kamu. Gak ada. Tuhan hanya mengatakan kalau kau tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, engkau termasuk orang fasik, orang kafir, orang yang tidak percaya dengan Allah. Tapi tidak pernah mengancam untuk membunuh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kasih Kristen itu mengasihi orang berdosa tapi tidak kompromi dengan perilaku dosa. Jadi bagaimana Abuna? Loh, kita menyatakan bahwa saya kalau masih ada di rumah ini itu karena saya mengasihi kamu. Tapi kamu perlu tahu, saya tidak suka dengan perilaku kamu. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi kamu. Tapi kamu perlu tahu Tuhan Yesus tidak suka dengan apa yang kamu lakukan sampai hari ini. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kita rubah, jangan mau sampai kapan kita kayak begini. Tambah iblis masuk ke dalam mengacau balaukan semua. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dipisahkan atau diceraikan itu bukan cuma sekedar perkawinan loh. Itu termasuk pekerjaan, termasuk pelayanan, termasuk komitmen dan tanggung jawab. Ya, kita perlu harus berani untuk mengambil sikap. Kalau memang kerjasama itu
merusak hubungan kita sebagai pengikut Kristus, bisa mengganggu integritas rohani kita, bagaimana? Ya berani memutuskan kerjasama lah. Kan memutuskan kerjasama bukan berarti istilahnya langsung pisah. Dia memang terpisah. Tapi keputusan yang kita buat ini adalah demi supaya apa? Menjaga, kita juga harus tahu integritas rohani kita ini. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, lama-lama bisa runtuh, saudara. Lama-lama bisa terkikis. Nggak berasa gitu. Dikeruk, keruk, ambles, longsor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bergaul? Masa kita nggak bergaul sama orang itu langsung kita menjauh? Loh, saya bukan mengatakan menjauh, ibarat ilustrasi misalnya. Api itu kan memang berguna untuk menghangatkan. Persahabatan ya. Lalu kemudian pergaulan itu memang berguna untuk saling apa? Saling mensupport, memotivasi. Boleh, silahkan. Tapi jangan kita bermain terlalu dekat seperti api. Karena kalau terlalu dekat kita nempel, kita pasti kebakar. Mau api yang kecil pun pasti kita kebakar. Begitu pula jangan hubungan yang terlalu akrab dengan orang yang membenci Tuhan Yesus. Makanya anak-anakku harus jeli hari-hari ini. Abuna sampaikan, kalau anak-anak muda sekarang mengatakan, tapi dia sahabat saya. Oke, selama dia tidak mencomot salah satu ayat Alkitab, lalu mencoba untuk memberikan pertanyaan jebakan yang membuat kita menjadi, loh, iya juga ya. Karena apa? Karena orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus itu pasti akan mengejar logika manusia. Harga logika itu nomor satu. Karena mereka harus melihat dulu. Tetapi kalau kita, sekalipun kita belum melihat, harga kita tuh iman, saudara. Karena kita percaya. Tidak ada yang bisa menolong kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau menolong kita tapi memberikan satu syarat, kita harus tinggalkan Yesus. Itu bukan penolong berarti. Kalau hari-hari ini ada yang mengatakan, iya tapi saya harus tinggalkan Yesus. Kita harus benar tegas, itu bukan penolong yang Tuhan kasih. Bagaimana mungkin, kalau kita bicara logika sekarang, bagaimana mungkin Tuhan Yesus kan menjadi juru selamat kita. Lalu dia kirim orang untuk membuat kita meninggalkan dia. Ini lebih gak masuk akal lagi. Kalian yang anak-anak muda yang pacaran ya, yang cuma sekedar backstreet atau ya buat unyu-unyuan aja Abuna, namanya juga anak-anak muda ya, ada satu proses alami yang terjadi. Makanya terbuka sama orang tuamu, engkau aman. Jangan backstreet-backstreetan. Makin engkau backstreet, makin engkau akan hancur. Sebab di balik backstreet itu yang menguasai adalah kedaginganmu. Dan di balik kedaginganmu ada raja kegelapan, itu iblis yang menyerupai malaikat terang. Untuk menghancurkanmu, untuk membinasakanmu. Bagi yang bekerja, daripada side job terus, makin gak bisa punya waktu untuk istirahat, gak bisa punya waktu untuk keluarga, apalagi untuk pelayanan dan untuk ke gereja, malah makin jauh dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan side job yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, hati-hatilah dengan apa yang sedang dekat dengan kita hari-hari ini. Boleh kita bergaul, tapi jangan sampai kita intim dengan pergaulan kita hari-hari ini. Boleh kita menolong, tapi jangan sampai apa yang kita berikan makin bikin dia jadi hancur. Anaknya makin sering bohong. Kita makin gak tega, habis anaknya udah nangis, badannya kurus, ya sudahlah, katanya sih mau bertobat.
ngaku-ngakunya sakit. Kita sampai bela-belain memanfaatkan orang baik, kita salurkan ke sana, nggak makin benar hidupnya. Kalau kita jadi orang tua yang benar, kita harus berani mengatakan tegas. Sampai kapan kamu kayak begini? Mau tolong Pak, tolong maaf segala macam. Saya tidak akan memberikan apa yang kamu minta sebelum kamu putuskan bahwa kamu berhenti dari perilakumu seperti ini. Tapi kan bukan berarti pisah. Karena hari-hari ini ada banyak orang gampang sekali memisahkan diri dari Tuhan Yesus, tapi gak enak untuk memisahkan diri dari manusia. Mari pejamkan mata, kita satu di dalam doa. Ini adalah teguran yang mengandung kasih dan didikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar banyak. Biarlah Engkau menemukan kami sama seperti Engkau. Engkau berharap bahwa kami bisa menjadi saksimu dan Engkau percaya kami harus buktikan itu. Dapat Engkau percaya dan Engkau harapkan untuk menjadi saksimu. Sama seperti kami mengharapkan Engkau dan percaya kepadamu. Engkaulah penolong kami yang setia. Hamba berdoa bagi setiap rumah tangga yang mungkin saat ini masih belum pulih. Pemulihan terjadi atas rumah tanggamu. Engkau yang masih bingung, engkau yang hampir terjebak dalam pergaulanmu, hari ini biarlah hatimu terbuka dan menerima tuntunan Tuhan. Engkau yang mungkin selama ini diam-diam, hari ini jikalau engkau mengakui bahwa itu aku, itu saya, terimalah dengan iman dan kasih yang Tuhan berikan. Terima teguran ini karena ini mendidik dirimu. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ia tidak mau engkau jatuh, hancur dan binasa. Mari kita tetap percaya penuh kepada Yesus Kristus sebagai penolong kita yang setia. Mari jadikan diri kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Dan Tuhan tidak salah mengharapkan kita untuk ada di tengah-tengah kegelapan. Sekalipun ada banyak tantangan ekonomi, ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Mari kita depankan keimanan kita yang melebihi akal sehat manusia. Karena iman orang percaya itu lebih dari sekedar apa yang dipikirkan secara manusia, tetapi yang ada di pikiran Allah. Biarlah kita semua percaya dan berserah kepada Tuhan. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Taruh tangan di dada sama-sama. Sekalipun aku dalam masa kegelapan, sekalipun aku tahu bahwa aku salah, aku mau terbuka di hadapan Tuhan. Aku mau memohon ampun dan aku mau katakan aku lebih memilih untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Aku tidak lagi mau kompromi. Bahasa kasihku tidak lagi boleh keliru. Karena bahasa kasih yang Tuhan berikan kepadaku harus membuat orang berubah dan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih ujian. Sama seperti halnya kemarin, Roh Kudus akan menuntun dan menolongmu. Ia akan menjagamu, ia akan membuatmu berhasil dan beruntung. Dan terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Sambutlah berkat Allah, berkat kerajaan sorga yang akan dilimpahkan kepadamu hari ini. Pakailah berkat Tuhan dengan bijaksana dan jadilah berkat. Jadilah orang baik bagi orang lain supaya Tuhan kirim orang-orang baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan semua yang mengerti firman Tuhan menerima teguran kasih yang memberikan arahan dan didikan hati. Sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak dan Ibu, terima
Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Abuna Terima Abuni, kasih Abuna, Bapak Abuni, Terima kasih Abuna, Abuna, terima kasih Abuni. Abuna, Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semuanya. Tuhan Terima memberkati. kasih Amin. Abuna, Abuni, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Abuna, Abuna. Iya Bu. Nah, aku mau dikit saksi aku, dikit aja. Boleh Bu. Tadi Bapak nyanyi itu pas sekali. Aku semalam sama suami aku pulang ke mall, dia ke mall sebentar, kita pulang kan hujan itu kan udah berhenti. Kita pulang itu pas ada lobang, kita mau elak lobang itu, dikit suami aku berhenti sejana lah mau era itu. Entah bagaimana mobil dari belakang tabrak kita. tabrak kita, tabrak kita berdua sama suami langsung membal di pinggir sedikit. Tapi puji Tuhan, apa-apa. Tuhan yang lindungi kami sempurna. Nggak ada apa-apa, motor pun nggak lusa, orangnya pun nggak ada cuma lecet dikit di tangan. Puji Tuhan. Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pertolongan Tuhan Yesus atas Ibu Biho. Ya, puji Tuhan. Kalau Ibu Biho tanya, wah kenapa ya kok Abuna bisa ngalamin ini? Satu, buat bersaksi. Yang kedua, supaya Ibu dan Bapak bisa datang ke ulang tahun OIC hari Minggu tanggal 15 Juni. Itu yang Roh Kudus saya. Puji Tuhan Bu. Ya, kita berdoa buat Bu Biho sebelum kita berpisah Bapak Ibu dan juga Pak Apen atas perlindungan Tuhan, supaya perlindungan Tuhan berlaku atas kita semua juga sebelum kita berpisah. Yuk sama-sama kita berdoa. Angkat tanganmu saudara, kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan perlindungan yang Kau nyatakan untuk Ibu Biho dan juga Pak Apen. Kami terima perlindungan yang sama atas diri kami. Kami percaya Tuhan, matamu tertuju kepada kami, malaikatmu selalu menyertai kami. Demikian juga menyertai Ibu Biho dan juga Pak Apen. Kami yakin dan percaya bahwa darah Kristus menutup bungkus kami. Tidak akan ada yang bisa menabrak kami, sebab kami berada di balik perlindungan kuasa salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Abuna. Ya, terima kasih untuk kesaksian ya. Sama-sama Ibu Duma. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Jangan lupa 15 Juni atau minggu ini kita, kalau Bapak Ibu berada di Jakarta, kalau berkenan, besar harapan dan juga kerinduan kami untuk boleh Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan di tanggal 15 Juni. Karena 15 Juni itu adalah tepat OIC 5 tahun dan juga BW itu 4 tahun Bapak Ibu ya. Itu tahun keempat BW dan OIC tahun kelima ya. Kira-kira demikian. Tapi kalau BW ulang tahunnya kapan? Bukan tanggal 15 Juni sih, itu ulang tahun OIC. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Aldan, Talia, selamat ujian ya Nak. Dan juga semua cucu Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Shalom. Sama katakan Bapak Ibu dengan semangat. Jangan Kasih kendor. Tuhan berkati. Bye.